Hai Sobat Sehat, jumpa lagi di Diabetes Corner channel Sehatku. Kali ini kita akan membahas tentang kegemukan. No. Kita tidak akan body shaming, tapi kita akan membahas fakta tentang kegemukan. Percaya tidak percaya, kegemukan erat kaitannya dengan banyak penyakit termasuk diabetes mellitus tipe 2. Begini ceritanya. Ya, kegemukan merupakan faktor utama penyebab timbulnya diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dikarenakan kegemukan membuat respon sel beta pankreas dalam menghasilkan insulin berkurang, meskipun telah terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah, dan membuat jumlah dan fungsi reseptor insulin pada tubuh termasuk otot berkurang. Padahal secara kita tahu bahwa untuk menghasilkan energi dari glukosa diperlukan jumlah dan fungsi insulin serta reseptor insulin yang optimal. Meskipun kegemukan bisa disebabkan karena genetik, namun gaya hidup yang buruk juga sangat berperan dalam timbulnya kegemukan. Jadi selalu terapkan gaya hidup sehat ya, dengan menjaga makan, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan hindari stres. Sekarang kita akan membahas batasan kegemukan. Karena banyak sobat sehat, terutama yang wanita, masih selalu salah kaprah terhadap berat badan. Ada yang sudah langsing, tapi selalu masih bilang, aduh saya masih gendut. Ada yang sudah langsung, tapi masih tidak sadar diri juga. Karena itu perlu untuk kita mengetahui bagaimana menghitung berat badan ideal sobat sehat. Menurut konsensus pengelolaan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia, perhitungan berat badan ideal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perhitungan berat badan ideal menurut rumus Broca yang dimodifikasi dan perhitungan berat badan menurut indeks massa tubuh IMT atau Body Mass Index BMI. Perhitungan berat badan ideal menurut rumus Broca yang dimodifikasi masih dibagi menjadi dua, yaitu untuk pria dengan tinggi lebih dari 160 cm dan wanita dengan tinggi lebih dari 150 cm menggunakan rumus berikut. 90% dikalikan tinggi badan dalam cm dikurangi 100 dikalikan 1 kg. Sedangkan untuk pria dengan tinggi kurang dari 160 cm dan wanita dengan tinggi kurang dari 150 cm menggunakan rumus berikut. Tinggi badan dalam cm dikurangi 100 dikalikan 1 kg. Dan hasilnya dikatakan normal apabila hasil berat badan ideal plus minus 10%. Dan dikatakan kurus apabila kekurangannya lebih dari 10% dan dikatakan gemuk apabila kelebihannya lebih dari 10%. Dan untuk perhitungan berat badan ideal menurut rumus indeks massa tubuh adalah sebagai berikut. Indeks massa tubuh sama dengan berat badan dalam kilogram dibagikan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Dan dikatakan masih dalam range normal apabila hasilnya antara 18,5 sampai 22,9. Dan dikatakan berat badan kurang atau kurus apabila hasilnya kurang dari 18,5. Dan dikatakan berat badan berlebih apabila hasilnya lebih dari 23. Dan berat badan berlebih masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu dengan resiko antara range 23 sampai 24,9. Obesitas 1, 25 sampai 29,9 dan dikatakan obesitas 2 apabila hasilnya lebih dari 30. Ternyata ukuran kegemukan tidak hanya dinilai dari berat badan seseorang, tetapi juga ukuran lingkar perut atau lingkar pinggang. Masih dikatakan normal apabila ukuran lingkar perut seorang pria kurang dari 90 cm. Dan untuk wanita kurang dari 80 cm.
Bila sobat sehat memiliki lingkar perut yang berlebih, sobat sehat dikatakan sebagai obesitas sentral. Dan menurut penelitian, obesitas sentral erat kaitannya dengan sindroma dismetabolik, yaitu dislipidemi atau kolesterol, hiperglikemi atau peningkatan kadar gula dalam darah, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi harus hati-hati ya. Dan sekarang, bagaimana cara untuk mengukur lingkar perut atau lingkar pinggang sobat sehat semua? Tenang aja, caranya mudah kok. Pertama, siapkan alat ukur atau meteran. Kemudian angkat baju, kelihatan pusar. Perut dikondisikan rileks, jangan ditahan ataupun digembungkan. Kemudian lingkarkan alat ukur sejajar dengan pusar dan dilihat hasil pengukurannya. Gampang kan? Demikian video kita kali ini dan sampai jumpa di video kita berikutnya. God bless.